Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada kawan-kawan media yang sudah bersedia hadir pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Ihsan, selaku pimpinan produksi dalam acara pameran Arsip Tari Jogja Gelar Bulung #1. Sedikit mengingat ke belakang. Awalnya itu ketika kita melihat pada hal-hal yang seputar arsip, itu kita hanya berpikir bagaimana kita mempunyai dan bisa menumbuhkan disiplin untuk mendokumentasikan kegiatan kita di Sanggar Seni Katikan, agar mempunyai satu kebiasaan, kesadaran untuk selalu mendokumentasikan, mengarsipkan apapun itu bentuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sini. Lalu kita bertemu beberapa kawan dari kawan-kawan yang memang fokus di bidang pengarsipan seperti IFAA, yang fokus pada pengarsipan seni rupa, dan kita mengobrol banyak. Akhirnya kita pada saat itu dikasih ruang semacam workshop tentang pengarsipan. Jadi IFAA sengaja untuk memberi materi-materi tentang pengarsipan pada Sanggar waktu itu, dan beberapa bulan setelah itu kita langsung mengadakan pameran arsip Sanggar Seni Kinanti Sekar yang berjudul Retrospeksi, ya Pak. Nah, karena setelah beberapa bulan, beberapa tahun ya Kak, beberapa tahun kita vakum dan juga karena wabah, akhirnya kita memulai pembicaraan lagi mengenai arsip ini, mengenai bagaimana sih kita seharusnya mengelola arsip ini. Karena yang kita lihat, ya kita selalu bercermin, kita selalu melihat kawan-kawan di seni rupa yang punya cara pengelolaan arsip yang baik, cara pengelolaan arsip yang bagus, sehingga arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang menumpuk itu bisa jadi suatu produk pengetahuan. Nah, akhirnya di sana kita mulai berpikir, apa ya, karena kita fokusnya di seni pertunjukan dan khususnya tari, kita fokus dulu di tari. Sepertinya kita keliling ke beberapa ya senior tari dan mengobrol banyak, sehingga yang awalnya kita itu hanya berniat untuk membuat pameran arsip Sanggar yang kedua dengan didampingi beberapa penari atau kawan-kawan koreografer muda di Yogyakarta hari ini. Tapi sering berjalannya waktu dan proses, kita bertemu banyak orang, akhirnya bablas sampai kita harus, ya nggak harus ya, sampai kita banyak menemukan pintu-pintu yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Hingga sekarang pada pameran arsip tari Jogja ini, kita mengumpulkan atau kita memamerkan dokumen-dokumen arsip koreografer, penari, budayawan di Yogyakarta dari sekitar 1950 sampai sekarang. Sebetulnya sebelum tajuk acara ini ditetapkan sebagai pameran arsip tari Jogja Gelar Bulung, kita sudah mulai bergerak kesana kemari, bertemu yang tua-tua ataupun memang bertemu keluarga dari almarhum seniman ini, seniman itu. Kita sudah bersinggungan dengan berbagai macam arsip seperti clipping, album-album foto, properti ataupun kostum-kostum dan sebagainya.
ya dari situ kita melihat kita seperti ya menggelar, kemudian menggulung kembali nilai-nilai luhur yang selalu tumbuh di sekitar kita. Karena di samping itu kita juga punya kesadaran bahwa kita di Sanggar adalah selalu melakukan kerja-kerja kebudayaan, kerja-kerja berbagi pengetahuan. Karena itu kita merasa perlu untuk melihat, mempelajari dokumen-dokumen dari mungkin keluarga atau kerabat dari seniman, budayawan, para maestro yang dulu sudah bekerja keras membangun, menciptakan banyak karya sehingga perkembangannya bisa kita rasakan hari ini, dan mungkin juga kita adalah bagian dari kerja keras orang-orang dulu. Dari sana kita mendapatkan tajuk gelar gulung itu. Selamat sore teman-teman media. Untuk proses persiapan gelar gulung pameran arsip tari Jogja yang pertama ini, kendalanya yang jelas itu adalah waktu ya. Karena pada awalnya kita rancang itu hanya pameran kecil, pameran arsip Sanggar dan Kinanti Sekar. Tapi terus kemudian setelah kami bertemu dengan Om Bimo Yohatmo, terus kemudian Pak Butet, Ketara Jasa, terus akhirnya wacana itu berkembang menjadi sebuah yang lebih besar gitu. Sedangkan acara pameran ini kan awalnya untuk memperingati hari ulang tahun Sanggar yang ke-7 tahun. Jadi ketika bertemu dengan beliau-beliau dan mendapatkan banyak support itu, terus kemudian waktunya sudah mepet. Jadi kurang dari 1 bulan, mungkin hanya sekitar 3 minggu kami persiapan ya. Terus kemudian kami harus kulon ke banyak keluarga, keluarga para seniman yang sudah almarhum, dan juga seniman-seniman yang sepuh-sepuh dulu. Awalnya kan kami hanya ingin menampilkan arsip-arsip yang dipunyai Sanggar dan Sekar, dan juga teman-teman yang apa ya, istilahnya masih seangkatan dengan Sekar. Tapi terus kemudian ada pengetahuan atau ada wacana baru, ternyata yang harus diselamatkan dulu itu adalah yang beliau-beliau yang usianya sudah lanjut, atau arsip-arsip yang lebih tua. Jadi ya ini pengetahuan baru juga buat kami, karena ternyata mencari arsip itu juga berkejar-kejaran dengan waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang kendala, dan juga dengan waktu yang singkat kami hanya baru bisa menampilkan karya-karya dari 12 seniman tari. Sebenarnya banyak sekali seniman tari di Jogja, dan ya dengan keterbatasan waktu baru 12, dan rencananya nanti pameran ini akan kami gulirkan setahun sekali gitu. Jadi bisa lebih banyak merangkul seniman-seniman tari Jogja yang lain. Begitu. Mas Paksi silakan kalau mau menambah. Mantap banget deh. Terlalu bersemangat ya. Selamat sore teman-teman, terima kasih. Saya Paksi Rara Salid. Ini sebenarnya posisi saya sore hari ini sangat-sangat mendadak. Bahkan sebenarnya saya juga tidak terlibat sama sekali di gerakan teman-teman untuk bikin event sore hari ini. Tapi saya tiap hari di sini jadi memantau, jadi melihat
dekat tapi bisa mengambil jarak tentang pergerakan teman-teman ini. Memang rutinitas kami juga bersama di sini, tapi baru ini tadi sebelum jam 3 Mas nanti diulangi ngomong. Jadi kalau misalnya saya memberikan sebuah pernyataan, barangkali bisa dilihat dari sebuah pernyataan yang justru muncul untuk konteks pameran arsip tari ini, ya muncul dari luar, dari jarak tertentu, bagaimana melihat ide teman-teman, gagasan teman-teman, kemudian narasi apa yang ingin disampaikan ke publik dengan ini, lantas bagaimana tujuan maupun goals dari pameran ini. Kalau saya pribadi bekerja dengan Sekar atau Sanggar sudah sejak 2016-2017 ya, intensif sekali, bahkan hampir tiap hari kami bertemu di berbagai macam proyek. Jika mau berbicara tentang arsip tari atau lebih luas lagi di arsip seni pertunjukan, ini sebuah hal yang sangat menarik ya, karena kita tahu dan kita juga harus jujur mengakui banyak sekali kendala-kendala yang tadi disampaikan oleh San dan Mas Bagas juga. Mengumpulkan arsip khususnya untuk seni pertunjukan itu ternyata tidak gampang, dan kebiasaan para seniman atau pelaku seni panggung untuk mendokumentasikan baik karya pribadi dan gagasan pribadinya itu belum begitu rapi, belum begitu tertata rapi. Nanti mungkin Pak Kucil bisa juga memberikan tambahan ya tentang ini ya, bahwa generasi-generasi seniman di atas kami, generasi di tahun 70-80 ini wis bar pentas yo naskah sok dibuang, posternya sok ora diopeni, clippingnya sok ora digagas. Ya wis, kalau dulu kan idealismenya karya itu kalau sudah dipentaskan ya sudah, itu mati. Nah itu kan gagah banget oleh seniman zaman dulu. Ternyata di era hari ini bagi generasi muda, arsip itu merupakan tools atau perangkat yang sangat penting untuk belajar tentang hari ini dan juga untuk merancang apa yang ada di depan, untuk merencanakan sesuatu, untuk dijadikan referensi untuk berkarya, itu sangat penting. Saya pun di beberapa proyek baik seni pertunjukan atau festival ataupun proyek seni budaya lain yang khususnya seni pertunjukan berbau panggung, riset pertamanya selalu berdasarkan arsip. Nah, ini ada kesadaran yang sangat menarik dari teman-teman Sanggar di sore hari ini untuk menggelar pameran arsip tari yang ternyata meluas, tidak hanya arsip yang dipunyai dan dikelola oleh Sekar dan kawan-kawan, tetapi ternyata bisa meluas ke teman-teman lain, maestro-maestro tari yang lain. Ini menarik sekali karena seperti tadi yang sudah saya sampaikan, memamerkan arsip atau mempelajari arsip itu sekaligus mengawetkan memori kalau bagi saya pribadi. Jadi gagasan kita, ide kita kalau hanya diingat di dalam kapasitas otak kita itu pasti hilang, gak ada yang bisa awet. Mungkin terus ada juga yang kadang-kadang berpikiran ya, loh itu wis era digital kok, wis ono server, ono storage neng Google yang disediakan untuk bisa mengupload drive di Instagram, bahkan di berbagai medium yang ada di internet. Tapi kan justru pertanyaannya dibalik, kober kok buka data foto musik di handphone sekarang ada 5.000 atau 10.000 foto untuk merunut kembali itu. Terus apakah justru dengan media-media penyimpanan arsip digital yang sekarang sangat masif, sustain nggak? Tiba-tiba kalau misalnya nanti seperti kasus Friendster misalnya, dulu tiba-tiba tutup, yo arsip nu neng di. Terus kalau tiba-tiba Instagram hal yang sepele saja, passwordmu lupa, nah itu kan juga jadi masalah toh. Belum lagi masalah hack, belum lagi nanti dibaca Kominfo, belum lagi nanti dibaca Kapolri. Itu kan permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dan sebenarnya sedang kita alami. Kemudian justru dari kemasifan penyimpanan arsip dari digital ini, kita justru lama-lama semakin mikir ternyata menyimpan arsip fisik atau
mengelola arsip-arsip yang konvensional yang dianggap kuno justru bisa menjadi jawaban atas apa ya istilahnya mungkin disrupsi teknologi yang menyediakan banyak sekali ruang-ruang penyimpanan arsip, tapi justru kita kewowogen untuk mengelolanya. Kewowogen itu kerepotan sendiri untuk mengelolanya saking banyaknya. Nah ini metode untuk merawat ingatan yang sangat bagus, merawat memori, merawat gagasan sekecil apapun itu pasti akan berdampak untuk perkembangan dunia pertunjukan yang relate dengan ini ya, misalnya tari ataupun seni pertunjukan lainnya. Karena dari arsip terus terang kita bisa belajar secuil apapun dokumentasi, misalnya hanya tersedia foto, kita bisa melihat referensi tentang gagasan mengenai kostum, mengenai gerakan, mengenai narasi-narasi ide yang ada di caption, bahkan di berita-berita. Kemudian gejala-gejala di dalam pertunjukan yang dilangsungkan oleh misalnya nanti ada Pak Bagong, ada Om Bimo Wiwohatmo, ada Didi Nitowo. Dari arsip-arsip clipping pemberitaannya itu kita bisa belajar. Oh, gejalanya zaman pada saat itu ternyata begitu. Oh, tantangan zaman atau zeitgeist-nya, semangat zamannya tahun 82 itu ternyata begitu pemberitaannya. Dari situ kita bisa punya pijakan bagaimana mengelola aset dan potensi seni pertunjukan kita hari ini, sekaligus untuk merancang apa yang akan kita gunakan masa depan, sekaligus juga untuk mewariskan ini semua ke depan, karena pasti terpakai. Arsip itu pasti terpakai. Belanda itu juga sukses menjajah Indonesia juga karena kerapian mereka mengelola arsip. Nah ini kesadaran pengelolaan arsip yang sudah diinisiasi oleh teman-teman dari Sanggar pada hari ini sampai ke beberapa hari ke depan dan insya Allah menjadi rutin. Barangkali kalau saya harapannya ini justru bisa menularkan ke teman-teman pelaku seni pertunjukan yang lainnya di Jogja maupun dimanapun yang biasanya keset untuk melumpuhkan karya, melumpuhkan dokumentasi dan mengarsipkan apapun, untuk juga segera mengelola arsip-arsip seperti ini. Kita nggak pernah bakal tahu apa yang akan terjadi dengan arsip kita ke depan. Apakah itu menjadi bernilai atau tidak, kita nggak pernah tahu. Yang penting tapi upaya ini upaya yang sangat bonafit ya untuk seni pertunjukannya, mengelola, merawat ingatan, merawat gagasan-gagasan dari hal-hal yang ada di seni pertunjukan, karena itu sangat penting sekali. Semoga juga teman-teman yang lain yang juga mendengar atau menyaksikan pameran ini terus kemudian jadi lebih concern lagi tentang perawatan gagasan-gagasan. Kadang-kadang kan mikir kok, lah karya aku mengelak ya, meng cilik neng sekup kampus apa sekup sekolah, maksudnya data arsipnya, data pameran, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Barangkali dari langkah-langkah yang kecil itu akan memantik gagasan-gagasan yang lebih depan, yang lebih besar di depannya. Kemudian sok-sok ono seniman pertunjukan saya pikir sesuk wae nek pameran arsip ini wis mati ben digaweke museum. Kan kadang begitu ya. Nah, itu kalau tidak dikelola, tidak diarsipkan, tidak ditata, dimanage dengan rapi, ya ngumpulkannya seperti kasus kesulitan teman-teman kayak gini. Seniman-seniman maestro yang sudah almarhum mau mencari naskah, mau mencari foto atau potongan clipping ataupun berita apapun berkaitan dengan diskografinya atau perjalanan karyanya terus jadi kerepotan. Nah, ini inisiasi yang baik. Saya pun secara pribadi juga lalu tergerak, oh iya ya, berarti apapun yang pernah saya lakukan yang berkaitan dengan seni pertunjukan itu alangkah baiknya untuk diarsipkan. Kita tidak boleh lagi egois memikirkan bahwa seni pertunjukan ini wis ben mati neng ingatanku wae, tidak, karena salah satu fungsi seni itu kan berdampak baik untuk masyarakat. Ini salah satu upaya. Jadi dampak baiknya yang belum kita ketahui akan berguna atau tidak, tapi yang penting kita sajikan dulu ke masyarakat sebagai media untuk mempelajari sejarah yang sudah ada, sekaligus menjadi ancangan ya untuk merangkai apa yang akan dilakukan di depan.
Mungkin begitu dulu dari saya, Pak. Yang jelas itu kami jadi tahu bahwa ketika Pak Bagong ke Amerika itu bersamaan dengan Pak Romo Wisnuwardana, dan ternyata keluarga beliau itu susah dicari kontaknya, sehingga kami harus merunut dari informasi pertama itu dari Pak Budet Kertajasa. Coba hubungi suaminya Butini. Terus ketika kami menemui suaminya Butini, oh aku nggak punya kontaknya juga, tapi ancer rumahnya itu di sana. Nah, akhirnya kita cari-cari ketemu, terus kemudian ya kondisi rumahnya juga sederhana, dan kondisi arsipnya itu belum terkumpul gitu. Sedangkan ya kami beberapa hari ke sana, terus coba ngobrol dengan istri beliau, dan ya ada kendala waktu juga karena kebetulan cucu beliau itu baru datang dari luar kota, terus harus kangen-kangenan dulu dengan buyutnya dan segala macam. Jadi kami sendiri yang harus mengumpulkan arsip-arsip. Wah, ini menarik loh, Bu. Ini buku ini ditulis oleh Romo Wisnu itu tahun sekian, dan apa ya, bahkan kita cari di Google aja itu Romo Wisnuwardana itu belum banyak artikel beritanya, sedangkan beliau itu termasuk salah satu dari 3 maestro yang cukup berpengaruh di seni tari kreasi Yogyakarta. Sepulang dari Amerika, terus bikin karya-karya yang sempat booming dengan istilah mabuk Amerika seperti itu. Nah, itu sayangnya arsip beliau itu tidak terawat, dan bahkan keluarganya juga kurang bisa kurang paham. Wah, itu penting kok Mas, kayak gitu. Nah, ini ya mungkin karena keluarga beliau tidak ada yang melanjutkan kesenian tarinya, jadi terputus di Romo Wisnu. Jadi kami yang sekarang bergerak di dunia seni pertunjukan itu yang merasa, wah ini beliau itu kan salah satu tokoh tari kreasi Yogyakarta, Bu. Jadi menjelaskan ke beliau dan apa nanti manfaatnya buat kami dan generasi kami berikutnya gitu. Ya saya pikir ketika yang paling susah ya itu. Terus ketika kami ke keluarga almarhum Pak Miroto, itu ternyata ya beliau menyimpan koleksi arsipnya itu kan di laptop dan di hard disk, dan ternyata itu di password. Jadi gua itu harus dibawa ke tempat servisan gitu, dan ya terus ada salah satu seniman itu yang mengoleksi arsip-arsipnya, dititipkan di media sosial, di Facebook atau di hal semacamnya kayak gitu. Terus ketika kami minta datanya, nah beliau screen capture. jadi kualitas yang kami dapatkan itu ya jadi kecil gitu. Terus ketika kami mencari, ya memang yang diupload di media sosial itu kan filenya sudah kekompres gitu. Jadi ya faktor-faktor semacam itu yang terus kemudian kami mendapatkan banyak pengalaman, oh ternyata
mengelola arsip itu tidak segampang yang kami kira gitu. Ada hal menarik ketika kita beberapa kali singgah ke rumahnya Romo Wisnu. Tapi sebelum itu yang kita tahu awalnya kan cuma pasti Pak Bagong. Sudah tentu itu kita main kawan ke tempatnya Om Butet, diarahkan ke PSBK dengan arsip yang juga hampir tertata dengan rapi. Ya yang kita tahu di angkatan itu ya cuma itu toh. Ya mungkin ada beberapa. Nah dengan mendapati arsip-arsip itu dan ada tambahan-tambahan data dari luar, akhirnya kita ketemu Romo Wisnu. Romo Wisnu yang saya ketika ketik di Google itu yang keluar perenang. Wisnu Wardana perenang. Ternyata pas waktu ditelusuri rumah Romo Wisnu ini di pinggiran. Ya mungkin kalau kita yang di sini aktivitasnya pasti ya sering melewatin dengan kondisi ya pendopo yang ya jarang dipakai. Kadang ada sekali seminggu kalau nggak salah itu kemenakan atau ya masih saudara dari Romo Wisnu yang ngajar anak-anak dansa gitu dan segala macam ya tari-tari modern gitu. Tapi toh yang ngajarin juga udah sepuh. Dari situ kita coba main ke sana. Tapi ya yang kita temui itu ya bukan saudara, tapi orang yang memang dari kecil tinggal di sana sama Romo Wisnu. Kita datang ke sana nanya Romo Wisnu, wah Romo Wisnu ini banyak loh mas tarinya, karya tarinya. Dia juga main teater loh mas. Cuman kan ketika kita buka arsip, memang betul gitu. Ketika kita bisa akhirnya berhasil mengakses sedikit arsip dari mungkin sekian banyak yang Romo Wisnu kumpulkan ya, tapi kita masih belum bisa ke sana. Dan sedikit itu kita bawa, dan ternyata ya Romo Wisnu ini selalu rajin mengeluarkan karya-karya tulis tentang seni dan budaya, bagaimana tari, bagaimana teater, hubungan tari dan teater. Di saat itu dia sudah di tahun 50-an itu dia sudah memainkan pantomime. Banyak pertunjukan-pertunjukan kontemporer yang mungkin kita pikir di tahun-tahun itu ya semuanya serba klasik ya. Ya ternyata tetap ada hubungannya dengan Bapak Bagong dan juga Romo Sas. Nah, tapi yang kita sekarang di pameran ini kita cuma bisa mendapatkan Romo Wisnu dan Romo Bagong. Itu di angkatan tertua di pameran ini. Walaupun sebetulnya kemarin kita sempat ada peluang untuk mengakses beberapa dokumen Romo Sas dan guru tarinya Pak Bagong, tapi akhirnya kita tidak mendapatkan jalan untuk ke sana. Ya udah kita akhirnya memamerkan yang ini dulu. Ya seperti yang dikatakan Mas Bagas tadi, tetap persoalannya waktu ya Mas. Ke depannya sih harapannya semoga pameran arsip tari Jogja yang pertama ini, kami menyebutnya yang pertama ya, semoga berkelanjutan dan ini bisa menjadi trigger atau memacu yang lain untuk kemudian sadar akan merawat ingatan, merawat arsip dan semoga bisa berkembang lagi menjadi sebuah lembaga yang akan mengelola arsip-arsip tari, seniman-seniman tari se-Jogja. Kedepannya harapannya seperti itu. Amin. Sisa silakan. Ya tentu ini harapannya adalah bagaimana kita
kawan-kawan di seni pertunjukan bisa menumbuhkan, bisa bertumbuh kesadaran akan laku-laku untuk mendokumentasikan setiap proses dari ide-ide atau gagasan-gagasan yang diterapkan dalam latihan sehingga menjadi sebuah pertunjukan. Ya kadang-kadang banyak dari kita di seni pertunjukan yang ya hilang begitu saja setelah malam pertunjukan, besok sudah selesai, ketemu lagi nanti di proyekan pendanaan pemerintah selanjutnya. Ya kita pikir itu tidak, proses seni pertunjukan tidak serta-merta begitu. Saya pikir ya dokumen-dokumen, data-data dari luar diri kita itu tetap sangat penting bagi kita. Nah dari situ kita juga, karena harapannya begitu, harapannya bagaimana kita di pertunjukan ini bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari arsip. Jadi kita di dalam rangkaian pameran ini akhirnya mencoba untuk membuat beberapa ya semacam sharing session ya, yang di tanggal 30 itu besok kita coba mengundang kawan-kawan dari IPA untuk memberi sedikit ya secukupnya lah itu tentang dasar-dasar studi arsip. Bagaimana sih pengarsipan di seni rupa, bagaimana sih melihat data-data yang sudah dikumpulkan, gunanya seperti apa. Mungkin ada metode-metode khusus enggak bagi para seniman, karena kita merasa kita di kesenian ini atau di seni pertunjukan ini terlalu berjarak gitu dengan arsip, terlalu berjarak dengan dokumen-dokumen, merasa bahwa dokumen dan arsip itu bukanlah bidang kita, merasa itu bukan sesuatu yang perlu kita sentuh, padahal itu menjadi bagian dalam perjalanan kita menjadi lebih baik, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Ya itu saja. Juga saya mengabarkan bahwa di tanggal 30 dan tanggal 31 bakal ada workshop pada sore harinya dan juga sharing session dengan IPA dan Mas Eliandra, juga dengan Pak Sal Murgianto sebagai kritikus tari, juga ada seniman tari yang senior Om Bimo Wiwohatmo dan Mas Didi Nimitowo, dan juga nanti ditemani sama Mbak Kinanti Sekar. Ya obrolan-obrolan santai tentang bagaimana proses penciptaan karya dan keterkaitannya dengan arsip. Mungkin begitu dari Mas Paksi. Harapannya untuk seni pertunjukan lebih luas lagi di Jogja ataupun di Indonesia, karena seperti yang tadi sudah dikatakan, seni pertunjukan itu kan memang sangat rentan dengan tools atau perangkat-perangkat untuk mengingatnya, untuk memorinya. Kalau di medium seni yang lain, misalnya seni rupa kan kita jelas medianya jelas lebih awet, misalnya untuk ngomongin lukisan atau ngomongin foto itu lebih awet. Tapi kalau di sini pertunjukan itu kan yang ditampilkan kan gerakan, acting, dialog. Ketika tirai ditutup kan selesai kan, ingatan-ingatan itu bisa mudah. Nah ini justru sebagai pantikan juga, karena ternyata mau tidak mau pengawetan arsip ini juga pengawetan, kalau bahasanya sekarang, intelektual propertinya ya di situ. Gagasannya seniman-seniman pertunjukan itu, ya itulah kekayaan intelektualnya, ide-idenya itu ya diawetkan. Salah satu yang paling bagus ya dengan pengarsipannya bagus. Kalau tidak, kalau cuma berdasarkan cerita dari mulut ke mulut pasti ada distorsi toh. Apalagi kalau wes nganggo ngrasani, kan bener pertunjukannya apa elek. Elek kok soalnya pernah dijat misalnya. Wes arsipnya udah geser lagi, tapi kan bukti-bukti yang physically, yang real seperti ini kan memang ini upaya untuk merawat
dan juga untuk mengelola aset-aset intelektual dari seorang seniman atau seorang pencipta khususnya di seni pertunjukan